Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 387. Pikiran Odelina menjadi kosong selama sepersekian detik. Dia tidak menyangka Yenny yang akan mengangkat teleponnya. Dia segera menjauhkan ponselnya dari telinganya, lalu mengklik sesuatu di layar untuk merekam suara pembicaraan mereka. Teman adik iparnya memang sudah membantunya menyelidiki dan mengumpulkan bukti perselingkuhan Roni. Namun, orang itu bilang bahwa bukti-bukti itu hanya bisa membuktikan bahwa Roni berselingkuh secara mental. Keduanya tidak pernah melakukan hubungan intim. Sekarang, kedua orang ini mungkin sudah melakukannya. Odelina pikir, dia harus merekamnya dulu. Siapa kamu? Setelah keheningannya cukup untuk membuat Yenny bangga di seberang telepon, Odelina berbicara, sesuai naskah. Alur ceritanya adalah, setelah mengetahui Roni selingkuh, dia akan membuat keributan besar. Roni akan kesal, sehingga ingin menceraikannya tanpa memedulikan putra mereka. Jika dia tidak menangis atau membuat keributan, Roni dan yang lainnya akan mengira dia menantikan perceraian ini, dan mereka malah akan terus menyeretnya lebih jauh. Aku sekretarisnya Roni. Namaku Yenny. Siapa kamu? Tanya Yenny, meski sudah tahu. Siapa aku? Aku istrinya. Mana Roni? Kalian lagi di mana? Melakukan apa? Suruh Roni bicara di telepon. Kata Odelina sambil menggeram, membuatnya terdengar seperti sedang marah. Pemarahannya membuat Yenny merasa menang. Yenny tidak menutup telepon dan nanya berkata, sudah ku bilang, Roni lagi mandi, nggak bisa keluar secepat itu. Apa dia nggak bilang padamu kalau dia harus menghadiri acara bisnis malam ini? Aku sekretarisnya, jadi tentu saja aku harus menemaninya pergi. Kami minum alkohol, jadi nggak bisa bawa mobil. Roni memesan kamar di hotel dan pikir akan pulang setelah nggak mabuk lagi. Nggak disangka, istrinya menelepon dan ingin mengetahui keberadaannya di tengah malam begini. Yenny mengatakan kalimat terakhir dengan nada aneh. Ada banyak supir pengganti di luar. Panggil saja supir pengganti dan harus menginap di hotel. Apa yang kalian lakukan di belakangku? Hei Yenny, katakan. Suamiku jam segini belum pulang ke rumah. Apa aku nggak boleh meneleponnya? Aku mau telepon, memangnya kenapa? Itu hakku sebagai seorang istri. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Odelina berteriak di telepon, sedikit histeris. Yenny sangat tenang di seberang telepon, dengan senyum di bibirnya. Hei, apa kamu menginap bersama suamiku? Apa yang telah kalian berdua lakukan? Odelina masih berteriak-teriak di telepon. Roni mabuk. Aku harus menjaganya. Kami menginap di kamar yang sama, supaya lebih mudah. Kami nggak melakukan apa-apa. Ibu jangan berpikir yang enggak-enggak. Aku sedang membantumu menjaga Roni. Ibu seharusnya berterima kasih padaku, bukannya berteriak seperti ini. Odelina merasa jijik mendengar wanita itu memanggilnya ibu. Ternyata orang yang menjadi simpanan itu memang bermuka tebal. Dengar saja apa yang dikatakan wanita bernama Yenny ini. Suamiku nggak butuh dirawat olehmu. Beritahu aku alamat hotelnya sekarang. Aku akan menjemputnya. Yenny berkata dengan lembut, Bu, kamu masih harus menjaga anakmu. Ini sudah tengah malam. Jika kamu datang untuk menjemput Roni, siapa yang akan menjaga anakmu? Jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga Roni dengan baik. Ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, Yenny menutup telepon. Dia jamin, Odelina akan mengamuk di rumah. Setelah panggilannya dimatikan, Odelina mengecek ponselnya terlebih dahulu untuk memastikan dia sudah merekam panggilan tersebut. Usai menyimpan rekaman tadi, Odelina mengutuk Roni dalam hati. Ting! Dia menerima pesan baru. Setelah membukanya, ternyata bukan dari Roni. Dari Yenny yang menggunakan ponsel Roni, yang dikirim adalah lokasi hotelnya. Yenny menulis, nih, aku kasih alamatnya. Ada waktu untuk datang. Odelina sangat marah melihatnya. Wanita bernama Yenny itu sepertinya sudah tidak sabaran lagi, ingin menentang dirinya, istri sahnya Roni. Bab 388. Wanita itu tahu dia harus menjaga putranya.
Dia memang tidak bisa meninggalkan putranya di rumah sendirian dan pergi ke hotel itu untuk memergoki kedua orang itu berselingkuh. Apa dia telepon adiknya saja? Odelina ragu. Apa dia mau mengganggu adiknya di jam segini? Setelah ragu beberapa saat, dia merasa, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak bukti dari perselingkuhan Roni. Jadi, dia pun menelepon Olivia. Olivia minum 2 botol bir dan tertidur nyenyak. Digendong Stefan pulang saja dia tidak tahu. Dia baru terbangun saat ponselnya berbunyi, karena Odelina meneleponnya. Dia mengambil ponselnya, tidak melihat ke layar dan langsung menjawab. Halo, siapa? Olive, ini kakak. Kak, ada apa? Olivia, yang perlahan-lahan mulai terbangun, teringat bahwa kakaknya akan meminta cerai pada kakak iparnya yang bajingan itu. Dia mengira kedua orang itu berkelahi, jadi rasa kantuknya langsung menghilang. Dia segera mendudukkan diri di tempat tidur dan bertanya dengan cemas, Kak, ada apa? Apa Roni memukulmu lagi? Dia nggak pulang, katanya pergi ke acara bisnis dan malam sekali baru pulang. Ini saja sudah jam 1 subuh, dia masih saja belum pulang. Aku meneleponnya dan Yeni yang mengangkat. Mereka sudah tidur bersama. Kakak mau pergi memergoki mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang adik kandung, Olivia langsung tahu jalan pikiran kakaknya. Kalau mau mergoki mereka pacaran, harus benar-benar ketahuan dengan jelas, supaya aku bisa percaya diri di pengadilan nanti. Kakak tahu mereka ada di mana? Tahu. Wanita yang bernama Yeni itu angkuh sekali, mengirimkan lokasi hotelnya padaku. Olive, kakak ke sana sendiri saja. Kamu ke sini dan bantu kakak jaga Russell. Kakak takut kalau kakak pergi dan Russell bangun, dia akan menangis kalau melihat kakak nggak ada di sana. Kak, aku akan menemanimu ke sana, nggak perlu. Kak, mereka itu 2 orang. Kalau kakak pergi sendiri dan sampai berkelahi di sana, kakak akan kalah. Kirimkan lokasi hotel itu padaku. Aku akan menemani kakak ke sana. Aku lebih hebat berkelahi dari kakak, bisa memukuli mereka berdua sampai kewalahan. Odelina berkata, Olive, percayalah pada kakak. Kakak bisa sendiri. Begitu saja ya. Kakak pergi dulu. Kamu datang bantu kakak jaga Russell. Setelah mengatakan itu, Odelina menutup teleponnya. Kak, Olivia memanggil kakaknya berkali-kali, tapi tidak bisa menghentikan kakaknya mematikan telepon. Dia segera turun dari tempat tidur, memakai sepatunya dan bergegas keluar dari kamar. Olivia bergerak cepat, tapi juga membuat keributan, sehingga mengejutkan Stefan yang berada di ruangan lain. Stefan keluar dari kamar, tepat saat Olivia sedang membuka pintu dan berlari keluar. Olivia, Stefan refleks langsung memanggil untuk menghentikan wanita itu. Olivia berhenti, mundur beberapa langkah, dan masuk kembali ke dalam rumah. Pas Stefan, Bapak belum tidur. Aku ada urusan penting, harus keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, dia pergi lagi. Stefan menghampirinya dengan cepat. Olivia. Ketika Olivia bergegas ingin masuk ke lift, dia berlari keluar dan meraih wanita itu. Dengan wajah muram, dia bertanya dengan dingin, ini tengah malam, kamu mau pergi kemana? Urusan apa yang begitu mendesak, sampai nggak bisa dilakukan besok pagi? Kamu minum bir kemarin, kalau sekarang bawa mobil, artinya mengemudi dalam keadaan mabuk. Kamu nggak boleh pergi. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, kalau mau pergi, aku akan menemanimu. Roni sedang bersama wanita itu. Kakakku mau mencari mereka dan menyuruhku pergi ke rumahnya untuk menjaga Russell. Aku nggak tenang membiarkan kakakku pergi sendiri. Aku harus pergi melihatnya. Pas Stefan, karena kamu sudah bangun, tolong bantu aku bangunkan Bilesti dan antarkan dia pergi ke rumah kakakku untuk menjaga Russell. Bab 389. Sambil mengatakan itu, Olivia melepaskan satu kunci dari kumpulan kuncinya sendiri dan menyerahkannya kepada Stefan, lalu berkata, ini kunci rumah kakakku. Stefan mengerjapkan matanya. Dia juga tahu kalau Roni menghadiri acara bisnis. Dia meminta Reiki untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti perselingkuhan Roni. Reiki si tukang gosip itu merasa tidak mendapat nilai tertinggi setelah menyerahkan kertas ujiannya. Jadi, dia tidak terima dan terus menyuruh orang untuk mengawasi Roni. Malam tadi, ketika sedang bersama Olivia, Stefan meluangkan waktu untuk mengirim pesan pada Reiki.
Dia meminta pria itu untuk mencari kesempatan untuk mendorong hubungan kedua itu ke tahap yang lebih dalam, supaya kedua orang itu berselingkuh, secara nyata, untuk membuktikan bahwa Roni benar-benar telah mengkhianati istrinya. Ketika Odelina mengajukan gugatan cerai nanti, Odelina akan menjadi pihak yang benar secara moral. Sekarang, Roni dan Yeni sudah tidur bersama. Semua itu karena dorongan Stefan, atau karena perkembangan hubungan mereka. Stefan tidak bisa menjelaskannya, tetapi hasilnya tetap saja sama. Apa kamu tahu mereka ada di mana? Kakakku nggak mau memberitahuku. Dia nggak memperbolehkan aku pergi ke sana. Olivia merasa tidak berdaya. Ketika membutuhkan bantuan, kakaknya malah menolak bantuannya dan mau menghadapinya sendiri. Aku akan menelepon dan meminta temanku untuk mencari tahu. Sudah semalam ini. Nggak apa-apa. Aku akan mentraktirnya makan di lain hari. Paling-paling nanti dia beri Reiki hari libur ekstra saja. Olivia, jangan pergi dulu. Tunggu aku di sini. Lalu, berikan kunci mobilmu padaku. Aku akan membangunkan Bilesti dan menyuruhnya pergi ke rumah kakakmu untuk menjaga Russell. Aku akan menemanimu mencari kakakmu, pesan Stefan pada Olivia. Ketika Olivia memberi kunci mobil padanya, dia mengambil kunci itu dan kembali masuk ke dalam rumah. Sambil mengetuk pintu kamar Bilesti, dia menelepon Reiki. Untungnya, Reiki suka bergadang dan selalu tidur larut malam. Dia juga selalu bangun siang. Kalau tidak ada gosip yang penting, dia tidak akan pergi ke kantor pagi-pagi. Dia bahkan datang ke kantor lebih siang daripada Stefan. Ketika mengangkat telepon dari Stefan, Reiki masih penuh energi. Di mana Roni sekarang? Stefan bertanya dengan suara rendah. Di sebuah hotel di bawah naungan Sanjaya Group. Kenapa? Kakak iparmu mau mencari pria itu ke sana. Oke. Stefan menutup teleponnya. Reiki terdiam. Pria itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bergosip. Setelah membangunkan dan menjelaskan semuanya kepada Bilesti, Stefan bergegas kembali ke kamarnya, mengambil pena hitam, dan menggambar separuh wajah kirinya dengan warna hitam, agar orang-orang mengira itu adalah tanda lahir. Setelah menggambar tanda lahir hitam di wajahnya, dia bergegas keluar. Bilesti sudah pergi duluan. Russell masih terlalu kecil. Ketika mengetahui kakak dari istri majikannya ada urusan dan harus keluar, Bilesti juga mengkhawatirkan Russell. Jadi, dia pergi dengan tergesa-gesa. Olivia sedang menunggu Stefan di pintu, dia juga tidak sabar. Ingin sekali meninggalkan Stefan dan pergi sendiri, tetapi dia tidak tahu kemana kakaknya pergi. Melihat Stefan keluar, dia mendesak, "Cepat, kakakku mungkin. Kenapa kamu menggambar wajahmu seperti itu?" Bab 390. Setelah mengunci pintu, Stefan menarik Olivia pergi dan berkata sambil berjalan, "Temanku sudah membantuku mencarinya. Kakak iparmu ada di Howard Hotel sekarang, hotel yang berada di bawah naungan Sanjaya Group. Aku bekerja di Aditama Group. Dua perusahaan itu merupakan saingan berat satu sama lain. Aku nggak ingin orang-orang dari Sanjaya Group mengenaliku. Aku menggambar tanda lahir hitam di wajahku, supaya nggak ada orang yang bisa mengenaliku." Olivia mengamati tanda lahir yang digambar oleh Stefan. Di tengah kepanikan ini, pria ini bahkan memikirkan hal sampai sedetail itu. Dia memang orang yang sangat teliti. Pantas saja bisa menjadi petinggi di Aditama Group. Olivia sekarang mempercayai kata-kata Nenek Sarah. Dulu Nenek Sarah pernah memuji Stefan di depannya, mengatakan bahwa Stefan adalah pria yang sangat teliti. Tentu saja, ketelitiannya itu baru akan kelihatan kalau dia bersedia memperhatikanmu. Pulang nanti, bersihkan dengan air dan sabun. Olivia punya toko buku. Jadi, dia tahu cara membersihkan tinta pada kulit. Stefan ingin sekali meminta Olivia membersihkan tinta pena di wajahnya itu ketika mereka pulang nanti. Namun, ketika kata-kata itu hendak keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Dia agak pengecut, tidak berani mengatakannya. Olivia, Stefan dan Bilesti bergegas melakukan bagian mereka. Sedangkan Yeni, setelah menutup telepon dari Odelina, langsung pergi mengetuk pintu kamar mandi. Roni membukakan pintu dan dia masuk. Setelah beberapa saat, mereka berdua keluar dari kamar mandi bersama. Yeni digendong oleh Roni, wajahnya yang cantik tersipu malu. Orang bodoh manapun akan tahu apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Mereka berbaring di atas tempat tidur.
Yeni meringkuk di pelukan Roni dan tiba-tiba berkata, Roni, aku lupa memberitahumu. Istrimu telepon tadi dan menyuruhmu pulang. Aku yang mengangkat teleponnya. Menurutmu, apa dia akan salah paham pada kita berdua? Mendengar itu, Roni langsung mendorong Yeni menjauh. Dia mendudukkan diri dan membelalakan mata, lalu berkata dengan agak panik, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Yeni tidak senang melihat sikap Roni yang seperti itu. Dia berkata dengan sedih, aku mengetuk pintu dan masuk ke kamar mandi karena ingin memberitahu kamu tentang hal ini, tapi kamu malah. Aku jadi lupa. Kenapa? Kamu takut dia tahu? Wajah Roni tiba-tiba melembut. Karena dia membenci Odelina. Setelah dia melakukan kekerasan rumah tangga pada wanita itu, mereka berdua sudah tidak tinggal sekamar lagi. Saat dia ingin memuaskan hasratnya, Odelina juga tidak memberinya kesempatan itu. Dia juga sudah lama menginginkan tubuh Yeni. Dia akhirnya bisa mendapatkannya malam ini, jadi melakukannya dengan agak lama. Sayang, Roni merangkul bahu Yeni dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, sikapku nggak baik barusan. Aku bukannya takut Odelina tahu. Sebenarnya, aku bersiap untuk menceraikannya kapan saja dan di mana saja. Hanya saja, Russell masih kecil. Aku sudah pernah bilang padamu. Setelah Russell masuk TK, papa mamaku akan membantuku menjemputnya pergi dan pulang sekolah. Pada saat itu, aku akan mengajukan cerai pada Odelina. Kalau dia sampai tahu sekarang, jadinya akan menyimpang dari rencanaku. Makanya aku agak panik tadi. Roni mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak langsung menceraikan Odelina, karena dia ingin mengusir Odelina ketika putranya sudah cukup besar untuk masuk TK. Kalau begitu, kamu pulang saja. Pulang sekarang dan jelaskan baik-baik padanya. Jangan sampai dia salah paham pada kita. Yeni kembali bersikap lembut dan perhatian, mendesak Roni untuk pulang. Roni tidak peduli lagi. Dia berkata, salah paham ya salah paham. Aku nggak perlu menjelaskan apa-apa padanya. Bagaimana kalau dia datang kemari? Memangnya kenapa kalau dia datang? Aku sekarang muak melihat tampangnya yang jelek itu. Aku ini pria normal. Apa aku harus setia padanya? Yeni, yang aku cintai itu kamu. Aku benar-benar cinta padamu. Roni memeluk Yeni dan membujuk wanita itu, kalaupun dia benar-benar datang ke sini, aku juga akan melindungimu. Dia juga nggak mungkin datang. Sudah semalam ini, nggak ada orang lain di rumah yang bisa membantunya menjaga Russell. Dia nggak akan meninggalkan Russell sendirian dan datang ke sini. Bab 391. Yeni bersandar di dada Roni dan berkata dengan lembut, Roni, maaf, seharusnya aku nggak menjawab panggilan itu. Aku takut dia meneleponmu karena ada sesuatu yang mendesak. Nggak apa-apa, cepat atau lambat kita juga harus memberitahunya tentang hubungan kita. Lebih baik sekarang daripada nanti. Kalau dia curiga, aku akan berterus terang dengannya pulang nanti. Mana mungkin Roni tega melihat Yeni sedih. Hatinya sudah lama menjadi milik Yeni. Dia sama sekali memiliki perasaan pada Odelina lagi. Dia masih terus bertahan karena memikirkan orang tua dan putranya. Kalau tidak, dia sudah lama mengusir Odelina. Roni, kalau kalian berdua bercerai, apakah dia akan kebagian hartamu? Yeni tak ingin setengah dari semua harta yang dimiliki Roni direnggut oleh Odelina. Dia ingin melihat Odelina pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Odelina telah meninggalkan dunia kerja selama beberapa tahun, dan anaknya baru berusia 2 tahun. Kalau wanita itu ingin kembali ke dunia kerja, mungkin akan sulit. Saat itu terjadi, dia jadi bisa melihat Odelina yang menyedihkan. Mungkin, Odelina akan mengemis di jalan sambil menggendong anaknya. Roni berkata dengan dingin, kalaupun dia ingin mendapat bagian, memangnya aku akan membagikannya untuknya. Sejak kami menikah, dia nggak pernah mencari sepeser uang pun untuk keluarga kami. DP untuk rumah juga aku yang bayar sebelum menikah. Setelah menikah, uang KPR juga aku yang bayar sendiri. Aku nggak mungkin membagi rumah itu padanya. Dia hanya membayar sedikit biaya dekorasi. Lagi pula, aku nggak punya uang untuk menggantikan biaya dekorasi untuknya. Kalau dia mau melepaskan keramik-keramik di rumah itu, lepaskan saja. Tabunganku. Dia juga baru 2 tahun jadi manajer, sehingga penghasilannya naik berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Namun, pengeluarannya besar dan dia juga sering membeli barang-barang mahal untuk Yeni. Jadi, tabungannya kurang lebih hanya 400 juta. Sebaliknya, dia menghasilkan lebih banyak uang dari bisnis di luar. Supaya tidak meninggalkan jejak dan diketahui perusahaan, dia meminta orang untuk memberinya uang tunai untuk penghasilan tambahannya dari bisnis di luar itu. Dia menggunakan KTP ayahnya untuk membuat rekening bank baru dan menyimpan uangnya di sana. Kartu itu di ayahnya, tapi hanya dia yang tahu kata sandinya. Dia tidak pernah mengungkit tentang uang itu pada Odelina sebelumnya. Dia baru melakukan hal ini setelah jatuh cinta pada Yeni. Kalaupun Odelina bisa menebak berapa penghasilannya yang sebenarnya, wanita itu juga tidak bisa mengetahui jumlah penghasilan tambahan yang dia peroleh, karena tidak ada buktinya. Apa tabunganmu cukup untuk melunasi KPR rumah? Bagaimana kalau kamu langsung melunasi uang rumah saja? Rumah itu kamu beli sebelum menikah dan kamu juga membayarnya sendiri setelah menikah. Odelina hanya membayar uang dekorasi, jadi dia akan susah mendapatkan bagian atas rumahmu, ujar Yeni, membantu pria itu memikirkan rencana. Dia harus membantu pria ini mempertahankan hartanya, supaya dia bisa menikmatinya nanti setelah menikah. Dia berkata, yang bisa Olivia dapatkan darimu hanyalah tabunganmu, karena itu adalah harta yang kamu dapatkan setelah menikah. Asalkan kamu menggunakan semua uangnya untuk membayar rumah, kamu jadi nggak punya tabungan lagi. Kalaupun Odelina ingin mendapatkan bagian dari hartamu, dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Namun, Roni berkata, uang yang kupakai untuk membayar KPR rumah semuanya adalah gajiku, bukan tabunganku sebelum menikah. Penghasilanku setelah menikah adalah harta milik bersama, yang digunakan untuk membayar uang KPR. Odelina memang nggak bisa mendapatkan bagian atas rumahku, tapi aku harus memberikan sejumlah uang untuk kompensasi padanya. Yeni diam sejenak, lalu menyarankan, bagaimana kalau kamu mentransfer semua uang tabunganmu ke orang tuamu? Lalu minta orang tuamu membantumu melunasi KPR atas nama mereka. Jadinya nggak akan ada hubungannya dengan Odelina. Yeni, sekarang Odelina telah mengetahui tentang kita berdua. Kalaupun aku mentransfer uang itu kepada orang tuaku, itu namanya pengalihan harta. Jika Odelina mengajukan gugatan cerai kepadaku, uang itu tetap harus dibagikan padanya. Tabunganku nggak banyak, hanya kurang lebih 400 juta. Aku akan kesulitan membuat wanita itu bercerai tanpa mendapatkan sebagian harta, kecuali kalau aku bisa membuat wanita itu melepaskannya sendiri. Ketika mereka bertengkar, Roni berteriak bahwa Odelina tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal, dia tahu betul bahwa kalau Odelina mengajukan gugatan cerai dan ingin mendapat sebagian harta, dia akan harus memberikan sejumlah uang kepada Odelina. Mengapa tabunganmu sedikit itu? Yeni tahu jelas berapa penghasilan pria ini. Karena penghasilan pria ini besar, makanya dia bermuka tebal dan mau dengan pria ini. Kalau pria ini bercerai dan menikahinya, dia akan punya muka saat pulang kampung dan bisa membuat orang tua dan saudara-saudaranya segan padanya. Dia juga bisa pamer kepada kerabat dan teman bahwa dia telah menikah dengan pria berkualitas tinggi. Bab 392. Roni membisikkan beberapa kata di telinga Yeni, dan Yeni tiba-tiba tersenyum. Untungnya, pria ini pintar, Yeni lega. Dia pasti akan bahagia jika menikah dengan pria ini. Tentu saja, dia juga harus waspada terhadap pria ini. Setelah mereka menikah, dia akan memegang kartu gaji Roni. Pria ini juga berjanji untuk menambahkan namanya ke sertifikat rumah. Dia akan meminta pria itu melakukan semuanya. Yang jelas, dia tidak akan mengikuti jejak Odelina. Sebenarnya mudah kalau mau Odelina bercerai tanpa mendapatkan apa-apa. Bagaimana cara melakukannya? Meski tabungan atas nama Roni hanya sedikit, namun itu bagus karena tidak bisa dibagi. Asalkan tidak bisa dibagi untuk Odelina, dia yang akan menikmatinya. Suruh dia memilih di antara membagi harta dan Russell. Dia pasti akan memilih Russell dan bercerai tanpa mendapatkan apa-apa. Yeni kecewa mendengarnya dan berkata, apa kamu rela melepaskan hak asuh atas putramu? Dia cucu laki-laki satu-satunya di keluarga kalian, loh. Kalaupun kamu mau melepaskannya, orang tuamu nggak akan mau. Roni berkata, Russell adalah putraku. Aku tentu saja nggak akan melepaskannya. Yeni memarahinya dengan manja, lalu, kenapa kamu bilang begitu?
Roni menciumnya dan berkata, kalau kita bisa melakukannya lebih cepat, kalau kamu hamil dan anak kita laki-laki. Orang tuaku pasti bersedia memberikan Russell untuk Odelina, dia dan Yeni baru berhubungan intim sekarang. Selain itu, Yeni juga pergi membeli morning after pill dan meminumnya setelah itu, jelas sekali tidak ingin terlalu cepat punya anak. Sekarang ini, dia hanya punya satu anak, yaitu Russell. Dia masih memiliki pemikiran yang patriarkis, yaitu lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan, bagaimanapun juga, dia tidak akan menyerahkan Russell pada Odelina. Russell terlahir sehat dan anaknya pintar dan imut. Siapa yang tahu anak seperti apa yang akan dia dan Yeni miliki di masa depan. Roni belum mau mengambil risiko itu. Bagaimana jika Yeni melahirkan anak perempuan nantinya? Jadi, Russell harus bersamanya. Apakah kamu nggak suka kalau aku melahirkan anak perempuan? Bagaimana mungkin? Aku tentu akan menyukai anak yang kamu lahirkan. Tapi, orang tuaku mau cucu laki-laki. Yeni, kamu tenang saja. Aku nggak akan memintamu menjaga Russell. Aku akan mengirim Russell ke tempat orang tuaku dan meminta mereka menjaga Russell, sehingga nggak memengaruhi kehidupan baru kita. Roni sudah memikirkan segalanya. Odelina pasti akan memperjuangkan hak asuh itu darimu. Tapi, dia nggak punya penghasilan, jadi nggak akan bisa merebut anak itu darimu. Roni menggumam, mengiyakan. Dia berpikir, Odelina sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah mulai bekerja. Ini sangat merugikannya. Dia harus menemukan cara untuk membuat Odelina kehilangan pekerjaannya, sehingga Odelina tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan hak asuh Russell akan diberikan kepadanya. Apa yang akan wanita itu gunakan untuk menghidupi Russell? Wanita itu pasti akan kalah darinya apabila memperjuangkan hak asuh itu. Lumanto Group. Roni berpikir, apa dia mengenal seseorang yang bekerja di Lumanto Group, yang bisa membantunya membuat Odelina kehilangan pekerjaannya. Buk, ada ketukan kasar di pintu, Yeni mengerjapkan matanya. Odelina sudah datang. Wanita gemuk itu benar-benar meninggalkan putranya dan datang mencari suaminya. Sepertinya wanita itu masih memiliki perasaan pada Roni. Bab 393. Sudah semalam ini, siapa yang mengetuk pintu? Kata Roni sambil pergi membuka pintu. Ekspresinya tidak senang. Ketika dia membuka pintu dan melihat sosok gemuk yang berdiri di depan pintu, dia tertegun dan sedikit tidak percaya. Odelina datang ke sini. Bagaimana wanita ini bisa tahu dia ada di sini? Mereka saling memandang. Odelina menatapnya, tubuh bagian atasnya yang telanjang, memikirkan adalah hubungan mereka selama 10 tahun terakhir. Apabila seorang pria mau mengkhianatimu, ternyata bisa sangat cepat dan mudah sekali. Setelah pulih dari keterkejutannya, Roni langsung bertanya kepada Odelina dengan wajah cemberut, kenapa kamu datang ke sini? Di mana Russell? Tengah malam begini kamu bukannya menjaga Russell di rumah, malah datang ke sini. Roni, siapa yang mengetuk pintu begitu keras? Belum sempat Roni menyelesaikan kata-katanya, Yeni sudah terhuyung-huyung datang. Dia mengenakan piyama dan rambutnya tergerai bebas di punggung. Dia kelihatan sangat menawan, mungkin karena mereka baru saja melakukan itu tadi. Masih ada bekas ciuman sengit di lehernya. Orang bodoh pun bisa tahu apa yang terjadi. Wanita jalang. Odelina mendorong Connie yang menghalangi pintu dengan tubuh gemuknya, lalu bergegas masuk dan berhenti di depan Yeni. Lalu, dia meraih rambut Yeni yang panjang. Dia mengangkat tangannya, dan plak, 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 plak. Dia menamparkan Yeni sebanyak 4 kali, dan dia melakukannya tanpa henti, tanpa ragu sedikit pun. Ah! Teriak Yeni. Kamu bilang kamu membantuku menjaga suamiku. Dasar wanita jalang. Jadi begini caramu menjaga suamiku. Suamiku ini punya istri, yaitu aku. Apa masih butuh kamu jaga? Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar wanita jalang. Odelina mengumpat sambil menghajar Yeni. Yeni mencoba melawan, tetapi perlawanannya tidak berarti bagi Odelina. Odelina sangat kuat. Dia mendorong Yeni ke lantai dan menduduki tubuh wanita itu, lalu mulai menamparkan lagi. Tamparan-tamparan itu terdengar seperti petasan yang dinyalakan selama tahun baru. Olivia yang baru datang sedikit tercengang melihat pemandangan itu. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Sebuah tangan besar terulur padanya. Stefan mengambil ponselnya dan berkata dengan suara rendah,
pergi bantu kakakmu. Aku akan merekam video untuk buktinya." Dia tidak ingin memukul wanita jalang dengan tangannya, agar tangannya tidak kotor, jadi dia bertanggung jawab mengambil video untuk mendapatkan bukti saja. Tentu saja, jika sepasang bajingan itu berani melukai Olivia sedikit pun saja, dia tidak akan takut mengotori tangannya dan memberi pelajaran pada mereka. Cerita bersambung.